البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan yang lalu kita telah mempelajari 3 langkah yang ditempuh oleh iblis untuk mewujudkan tujuan dia dalam menyesatkan manusia. Apa saja itu? Indak nabilukum. Apa saja? Baik. Yang pertama, menjerumuskan manusia dalam kesyirikan dan kekufuran. Kemudian yang kedua, menjerumuskan dalam dosa-dosa dan kebid'ahan. Dan yang ketiga yang terakhir kemarin kita ambil, untuk menghalangi manusia dari ketaatan. Apa dalil poin yang ketiga? Indaka alif laq'udanna lahum siratal mustaqim. Baik. Dan dalam menghalangi banyak syaitan caranya. Mulai dari menimbulkan godaan dari manusia itu sendiri, atau dengan mengerahkan pasukannya mengganggu orang-orang yang mau berbuat taat. Nah, dengan mengejek sehingga orang tidak jadi melakukan ketaatan, atau menghalangi dengan kekerasan dan seterusnya. Kita masuk pada poin yang keempat, yaitu gharsul adawati bainahum. Menanamkan permusuhan di antara manusia. Ini juga langkah syaitan, serta usaha syaitan yang banyak memakan korban, bahkan di tengah-tengah ahli tauhid dan ahli sunnah, untuk menanam kebencian di kalangan manusia. Tatkala mereka, yaitu para syaitan, tidak mampu menyeru pada kesyirikan, kekufuran, atau pada dosa-dosa dan kebid'ahan, mereka juga orang-orang yang sulit untuk dihalangi dari ketaatan. Maka syaitan menempuh jalan lain dengan menanamkan kebencian, menanamkan permusuhan dan perselisihan. Karena dengan adanya saling membenci, saling memusuhi fillah, maka manusia akan melemah, kaum muslimin akan lemah, dan dalam kondisi lemah mudah untuk dikalahkan oleh syaitan. Wa dalilu qauluhu ta'ala, innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Hanyalah yang diinginkan oleh syaitan adalah untuk menimbulkan di antara kalian al-adawah, permusuhan. Untuk menimbulkan permusuhan di antara kalian, wal baghdha, dan saling membenci pada khamar dan perjudian. Maksudnya, ketika syaitan menggoda manusia untuk mereka minum khamar atau untuk berjudi, itu sebenarnya hanyalah sebagai apa? Sebagai sarana saja untuk bisa menimbulkan saling memusuhi, saling membenci. Nah, sehingga dalam ayat ini menunjukkan bahwasanya tertanamnya kebencian, tertanamnya saling memusuhi, ini merupakan salah satu usaha yang
betul-betul dicurahkan oleh syaitan untuk bisa terwujud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan tentang hal ini dalam sabdanya, "Inna syaitan qad ayyasa an ya'budahu al-musallun fi jaziratil Arab, walakin fit tahwish." Sesungguhnya syaitan itu telah putus asa untuk diibadahi di Jazirah Arabia. Kenapa? Karena kuatnya dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam saat itu. Dakwatul tauhid, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri mengatakan, la yajtami'u fi jaziratil Arabi dinan. Tidak boleh bergabung di Jazirah Arab dua agama, yaitu agama tauhid dan kekufuran. Tidak boleh. Makanya kemarin telah kita ketahui Umar radhiyallahu anhu mengeluarkan orang-orang Yahudi dari mana? Indah Muhammad kalimah. Umar mengeluarkan orang-orang Yahudi dari mana? Baik, santai. Dikeluarkan dari Khaybar. Karena Khaybar masih masuk dalam Jaziratul Arab. Dikeluarkan sampai ke daerah Fadak untuk memenuhi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Nah, tatkala tegaknya tauhid seperti ini, sampai-sampai syaitan putus asa untuk bisa diibadahi di Jaziratul Arab. Tapi dia memiliki langkah lain, memiliki sarana yang lain untuk bisa menyesatkan manusia, membuat kerusakan. Walakin fit tahrish, tetapi dia menempuh jalan lain, yaitu dengan menimbulkan tahrish, menimbulkan adu domba di kalangan kaum muslimin, menimbulkan perpecahan di kalangan kaum muslimin. Oleh karena itulah wajib bagi kita ikhwanillah untuk betul-betul hati-hati dan betul-betul menjaga jangan sampai masuk dalam perangkap tahrish syaitan ini. Karena tahrish ini tidak mengenal apakah dia orang yang taat ataukah orang yang bejat, apakah dia ahlu sunnah ataukah ahlu bidah. Tahrish dilancarkan terus oleh syaitan di kalangan manusia, sehingga timbul saling membenci dan saling memusuhi. Makanya Islam datang ikhwani fillah dengan syariat yang berusaha untuk menutup pintu-pintu itu, menutup pintu-pintu timbulnya kebencian. Dalam jual beli, kita dilarang untuk melakukan jual beli yang bisa menimbulkan apa? Menimbulkan kebencian dari saudara kita. Misalnya apa? La yabi' ba'duhum 'ala bai'i ba'dhin. Tidak boleh salah seorang di antara kalian menjual di atas penjualan orang lain. Saudaranya sudah menawarkan barang kepada pembeli. Pembeli sudah mau membelinya, tiba-tiba ada orang yang nyerobot, beli barangku saja, lebih murah, lebih bagus. Nah, ini dilarang dalam Islam, karena akan menimbulkan kebencian, menimbulkan tidak saling menyukai. Demikian pula sampai-sampai ketika dikhawatirkan timbul suudzon, Islam pun menutup celah ini. Sebagaimana misalnya dalam hadis, idza kuntum thalatha fala yatanajabnani duna akhar. Apabila kalian itu 3 orang, maka 2 orang jangan berbisik-bisik, tanpa mengajak yang ketiga. Fa inna dzalika yuhzinu, karena sebenarnya demikian itu menjadikan orang yang ketiga sedih. Timbul suudzon, kenapa ini mereka bisik-bisik, jangan-jangan yang dibicarakan apa? Ditutup pintu-pintu tersebut alhamdulillah. Untuk apa? Untuk
bisa mematahkan usaha syaitan dalam menimbulkan permusuhan. Nah, maka jangan sampai kita kalah dengan taktik syaitan sehingga terjerumus dalam perangkap ini. Bahkan dalam lingkup yang paling kecil, dari suatu masyarakat, yaitu dalam lingkup keluarga. Nah, syaitan sangat bercita-cita menimbulkan permusuhan di kalangan suami dan istri. Dan sebagaimana hadis yang masyhur di mana syaitan memancangkan arasnya atau singgasananya di lautan. Kemudian meminta anak buahnya untuk laporan kerusakan yang telah dibuat oleh masing-masing. Nah, semuanya dianggap biasa, yang menimbulkan kemaksiatan, menimbulkan hal-hal yang lain dianggap biasa oleh pimpinan syaitan ini. Kemudian datang dari pasukan iblis tersebut, kemudian mengatakan la yazalu birrajul hatta ufarriqa bainahu wa baina imra'atihi. Terus menerus aku menggoda menyertai seorang laki-laki sehingga aku mampu untuk memisahkan dia dengan istrinya. Nah, ini dalam lingkup yang paling kecil, lingkup keluarga. Nah, syaitan terus-menerus menggoda sehingga bisa menimbulkan perpecahan antara suami dan istrinya. Nah, maka ini juga harus disadari oleh setiap keluarga. Jangan sampai terjerumus dalam apa yang diusahakan oleh syaitan. Dan contoh-contoh begitu banyak, contoh-contoh begitu banyak. Karena itulah seorang muslim yang sebenar-benarnya adalah yang dikatakan oleh Nabi SAW, al-muslimun man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Dan seorang muslim yang hakiki adalah seorang yang kaum muslimin lainnya selamat dari kejelekan lisan dan tangannya. Kalau seperti ini keadaannya, ikhwanifillah, permusuhan, kedengkian, akan sangat minim. Kenapa? Karena kaum muslimin masing-masing berusaha untuk mewujudkan agar lisannya tidak menyakiti saudara yang lain, agar tangannya tidak mengganggu saudara yang lain. Karena biasanya gangguan itulah yang banyak menimbulkan permusuhan, apalagi lisan. Kemudian langkah berikutnya al-waswasah li-ifsadit ta'at. Syaitan berusaha untuk menimbulkan waswas demi merusak ketaatan-ketaatan yang dilakukan oleh anak Adam. Di langkah yang ketiga, ikhwanifillah, telah kita lewati bahwasanya syaitan berusaha untuk menghalangi dari ketaatan. Tapi kalau orang sudah tidak bisa dihalangi, dia seorang yang kuat semangatnya, tetap melakukan ketaatan, dia pun ganti haluan, bukan kemudian menyerah. Syaitan punya cara lain. Sudah biarin melakukan ketaatan, tapi kita timbulkan was-was untuk bisa rusak amalan ketaatan tersebut. La ilaha illallah. Berarti keadaan seorang muslim, ikhwanifillah, hendaknya senantiasa senantiasa memang murabatah, senantiasa berjaga-jaga, karena kita punya musuh yang seperti ini. Dan sebagaimana dalam kajian tafsir di ayat terakhir surat Ali Imran, yang diperintahkan untuk ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu. Sabar, terus sabar dan terus berjaga-jaga. Karena kita dalam hati-hati kita terus berperang. Peperangan yang tidak pernah berhenti dengan syaitan. Nah, lihat, sudah mampu seorang melakukan ketaatan, tapi belum bisa selamat secara total. Kenapa? Karena syaitan masih mengusahakan untuk menimbulkan was-was sehingga amalannya rusak.
Contohnya kawaswasatihi fis shalah, seperti was-was yang ditimbulkan di dalam salat. Yang kita semua ikhwan fillah merasakan betapa kerasnya usaha syaitan di sini, sehingga begitu sedikit kita mendapati salat-salat kita dalam kondisi khusyuk, kondisi di mana hadir betul-betul hati kita. Wa dalilu hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza nudiya lis-salat adbara asy-syaitan wa lahu durat. Nah, kemudian seterusnya dan syahidnya, nah, hatta yasdira bainal mar'i wa nafsihi. Apabila dikumandangkan adzan untuk salat, maka syaitan lari dan terkentut-kentut. Jadi larinya pun sambil kentut. Karena apa? Mengusahakan agar tidak dengar suara adzan. Nah, menghindar dari suara-suara yang padanya keseruan ketaatan. Nah, dalam kelanjutan hadis idza nudiya lis-shalah adbara syaitan wa lahu durat hatta la yasma' at-ta'dzin. Wa idza qudhiya aqbal. Syaitan kalau dikumandangkan azan pergi agar tidak bisa mendengar, kemudian tatkala setelah selesai dia datang. Kemudian ketika telah dikumandangkan iqamah pergi lagi. Selesai iqamah datang. Nah, disinilah dia datang hatta yakhtira bainal mar'i wa nafsi, sampai dia menimbulkan bersitan antara seseorang dengan dirinya sendiri. Jadi dalam salatnya ditimbulkan bersitan pikiran. Yang awalnya tidak terbersit pikiran tersebut. Yang tadinya tidak mikir ketika berangkat dari rumah, ketika Allahu Akbar, tiba-tiba semuanya semuanya muncul banyak ide, muncul perkara-perkara dan seterusnya. Ya, tadinya mencari kunci di mana, ketemu ketika Allahu Akbar. Oh, tadi tak gantung di sana. Syaitan yang mengusahakan untuk kita terganggu dengan was-was yang ditimbulkannya. Dalam sebagian riwayat fahannahu wa mannahu wa dzakkarah, ditimbulkan angan-angan pada seorang yang salat, wa dzakkarah, dan diingatkan hal-hal yang sebelumnya tidak ingat. Memang usaha siapa? Baik. Ini ketika ketika di pertengahan ibadah dia, ya Pak. Nah, dan ketika seorang lulus di sini, lulus di pertengahan ibadah, dan seorang pun jangan merasa aman, karena syaitan juga akan menimbulkan usaha merusak ibadah walaupun sudah selesai. Sudah selesai sholat khusyuk tadi malam, kemudian ditimbulkan was-was untuk merusaknya. Ceritakan dan ungkapkan pada manusia agar mereka memujimu. Sehingga sehingga muncul riya. Muncul sum'ah, yaitu berusaha memperdengar-dengarkan amalan yang telah dia lakukan, sehingga dengannya rusak. Dengan sebab itu rusak. Seorang yang sudah sedekah, sedekah sudah ikhlas ketika memberi, tapi setelah itu ditimbulkan oleh syaitan was-was. Untuk mengungkit-ungkit pemberian, menyakiti orang yang diberi. Ditimbulkan dia sudah kamu beri tapi kok tidak tahu balas budi, sudah kamu sedekah kepadanya malah kurang ajar. Diungkit-ungkit. Kemudian dengan itu rusak. Karena di antara amalan yang walaupun awalnya sudah ikhlas, tapi bisa kita rusak dengan amalan berikutnya, di antaranya sedekah. Maka hati-hati. Sedekah, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu
la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, jangan kalian mengungkit-ungkit sedekah, jangan kalian merusak sedekah kalian, membatalkan pahala sedekah kalian dengan apa? Mengungkit-ungkit dan menyakiti. Dan ini betapa banyak mereka-mereka yang menjadi korban ulah syaitan tersebut. Apa tadi? Nafi mengungkit-ungkit pemberian, mengungkit sedekah, menyakiti orang yang diberi. Walaupun itu ikhwani fillah, walaupun itu keluarga kita sendiri. Walaupun keluarga kita sendiri. Terkadang sebagian suami tidak sadar. Ketika bertengkar, ketika ada masalah, mungkin apa yang telah diberi. Tapi hati-hati. Jangan sampai kita menghilangkan amalan yang sudah kita kumpulkan sedikit-sedikit, kemudian kita rusak sendiri. Lihat permisalan yang Allah Subhanahu wa taala berikan tentang rusaknya sedekah gara-gara apa? Kita mengungkit-ungkit dan kita menyakiti. Setelah Allah Subhanahu wa taala larang tadi, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Kemudian dipermisalkan, kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Keadaannya seperti orang yang infak dalam keadaan riya, yaitu sama-sama tidak dapat pahala. Baik, tidak dapat pahala sama-sama. Wal'iyadu billah. Dan di ayat terakhir di halaman tersebut apa? Mathaluhum kama salisufwanin alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda. La yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu. Permisalan orang seperti ini, akhwani fillah, seperti apa? Seperti debu yang berada di atas sebuah batu yang licin. Kemudian apa? Terguyur air hujan yang lebat. Fasabahu wabilun. Maka kira-kira gimana? Ada yang tersisa tidak debunya, Hudzaifah? Tidak ada. Fatarakahu salda. Maka batu itu ya bersih, tidak ada yang tersisa sama sekali. Jadi debu-debu itu ibarat amalan yang kita kumpulkan sedikit. Tapi jangan sampai kemudian dengan sebab ulah kita malah amalan itu semuanya sirna. Dan la yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu. Mereka tidak mampu untuk mendapatkan sedikit pun dari usaha mereka yang dulu dia lakukan. Ini semua di antara usaha syaitan untuk merusak amalan kita. Maka jangan jadikan gangguan manusia menjadikan amalan kita malah rusak. Seorang kalau sudah beramal, berinfak, ikhlas, seandainya orang yang kita beri berbuat jelek pada kita, banyak-banyak minta kepada Allah agar diterima amalan dan minta kesabaran, karena memang itu godaan. Itu godaan. Sebab yang kita harapkan dalam beramal, dalam berbuat baik adalah apa? Adalah pahala di sisi Allah, bukan balasan manusia. Kalau kita hanya mengharapkan pahala manusia, tidak akan kita dapat apa. Balasan manusia itu berapa? Sekarang ridho, besok membenci. Demikian. Sekarang senang dengan kita, besok mungkin sudah berubah. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala, Dia zat yang senantiasa menepati janjinya. Kemudian langkah berikutnya yang keberapa ini? Yang keenam, musyarakatuhum fi ta'amihim wa syarabihim wa auladihim wa masakinihim
in lam yudkarismullah, yaitu berusaha untuk apa? Untuk bergabung dengan manusia di dalam makanan mereka. Ini termasuk usaha merusak juga. Nah, kita saja ya ini makan seenak apapun, Masya Allah sudah dipersiapkan makanan, tiba-tiba ikut makan kita apa? Anjing. Nah, kayak anjing kurap lah gitu. Kira-kira nyaman tidak makan? Hah? Rusak semua, jadi kan suasana rusak sudah. Nah, apalagi yang makan dengan kita syaitan. Tayyib yang makan dengan kita syaitan. Demikian pula dalam minum, berusaha untuk bergabung juga pada anak-anak kita. Syaitan berusaha untuk bergabung sehingga apa? Membuat kerusakan di antara anak-anak kita, juga di tempat tinggal kita. Dan apabila tidak disebut nama Allah Subhanahu wa taala, apabila semua itu tidak apa? Tidak dihidupkan zikir padanya. Apa dalil bahwasanya ini semua di antara usaha syaitan juga? Wa dalilu qauluhu ta'ala wastafziz man istata'ta minhum bisawtika wa ajrib 'alaihim bi khaylika wa rajlika wa syarikhum fil amwali wal auladi wa'idhum wa ma ya'iduhum asyaitanu illa ghurura. Nah, di sini tatkala iblis sudah tidak mau lagi tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, dan dia bertekad untuk menyesatkan manusia, maka Allah sudah, nah, biarkan. Nah, usahakan yang kamu mampu untuk apa? Mengganggu manusia. Kerahkan semua usahamu, baik dengan suaramu, nah, untuk apa? Menggoda manusia. Demikian pula dengan apa? Dengan semua pasukan-pasukanmu, baik yang berkuda maupun yang jalan kaki. Kemudian Allah katakan wasyarikhum fil amwali wal auladi wa'idhum, dan apa? Bergabunglah ya dengan mereka pada harta-harta mereka, kemudian anak-anak, dan berikan janji-janji kepada mereka. Nah, memberikan janji-janji palsu, memberikan angan-angan kosong pada manusia. Dan ini syaitan. Orang yang berjudi ya Alhamdulillah ditimbulkan apa? Ditimbulkan janji-janji dengan judi seakan-akan bisa kaya cepat. Dan bawa modal 10.000 bisa 100.000, bisa 1 juta pulang. Nah, ditimbulkan apa? Angan-angan cepat. Baik. Demikian pula yang ingin cepat kaya dengan bersekutu dengan syaitan ke tempat-tempat mencari pesugihan dan seterusnya. Wa'idhum ini semua adalah apa? Adalah janji-janji palsu syaitan. Makanya Allah Subhanahu wa taala kemudian katakan wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Dan tidaklah syaitan memberikan janji kepada mereka kecuali apa? Ghurura, tipuan saja. Semuanya itu tipuan. Nah, maka jangan sampai seorang muslim tertipu apalagi. Dan yang diinginkan dari ayat ini yaitu apa? Bahwasanya di antara usaha syaitan adalah mereka berusaha bergabung alhamdulillah dengan apa? Dengan hal-hal yang sangat dekat dengan kita. Anak-anak. Makanya terkadang muncul tiba-tiba dari anak-anak hal-hal yang membuat kita marah. Nah, sudah biasa dididik bagus. Nah, tiba-tiba kok muncul yang membuat kita marah, membuat susah semuanya. Nah, di antaranya langkah syaitan. Makanya, ya kita ta'awud. Kita banyak juga minta perlindungan pada syaitan dan apa? Kita ta'wid anak-anak tersebut. Kita berikan perlindungan agar apa? Agar terhindar dari syaitan. Bahkan dalam usaha untuk membebaskan anak keturunan kita dari syaitan akhwanillah, itu sudah semenjak langkah awal kita dibimbingkan minta perlindungan.
mulai dari mendatangi istrinya diminta perlindungan dan diperintahkan untuk minta perlindungan dari syaitan. Kemudian ketika sudah sudah hamil, kemudian di awal pertama kali bayi lahir, sunnahnya diantaranya sebagaimana dicontohkan oleh Ibunda Maryam. Tayyib. Ketika Ketika lahir Maryam, fa inni u'idzuha bika. Sungguhnya ya Allah, aku meminta perlindungan untuk untuk putriku yang baru lahir ini, wa dzurriyyataha, dan juga keturunannya kelak, minasyaitonir rajim, dari syaitan yang terkutuk. Jadi lihat, kalau kita perhatikan memang ikhwanillah, usaha untuk memberikan benteng-benteng pada anak dari godaan syaitan itu sejak jauh-jauh. Sejak usaha untuk bisa terciptanya janin, kemudian ketika awal lahir, kemudian nanti 7 hari kita disyariatkan juga untuk bisa melepaskan dari gadian syaitan dengan dengan akikah. Ini semuanya usaha. Karena memang syaitan yang sangat keras dalam usaha mereka merusak anak-anak. Dan anak-anak makhluk yang lemah. Mereka belum punya akal yang lengkap, belum bisa mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Maka tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali memberikan perlindungan dengan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilindungi. Dan lihat, hasil dari upaya Ibunda Maryam ini. Akhirnya Allah jaga Maryam. Kemudian juga keturunannya Nabi Isa alaihi salam menjadi keturunan yang baik. Contoh. Kemudian ketika sudah mulai sudah lahir, mulai tumbuh, juga sering-sering ditakwil, sebagaimana contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memberikan perlindungan kepada Hasan dan Husain. Bagaimana takwilnya Abu Mujahid? Santai. Ini harus sering-sering dipraktekkan. Orang tua yang belum hafal ini hendaknya dihafal. Calon orang tua harus hafal sudah. Ya. Tayyib. Wa'idzuka bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli 'ainin lammah. Karena ini penting. Kalau sekedar sakit itu itu insya Allah mudah. Tapi kalau yang rusak adalah hati dari anak-anak itu karena syaitan, ini sulit, sehingga menjadi anak-anak yang membangkang, sulit diatur, sulit diajak pada ketaatan. Wallahi tidak ada musibah yang lebih berat pada orang tua melebihi keadaan anak yang jauh dari ketaatan kepada Allah. Dulu kita mempelajari kitab Laftatul Kabid yang dikarang oleh Ibnu Jauzi rahimahullah taala, bagaimana beliau sedihnya ketika mendapati anaknya ikut gabung dengan orang-orang yang nakal. Beliau tulis kitab itu, yang kita baca, masya Allah, nasihat-nasihat yang luar biasa. Karena memang tidak ada yang lebih menyedihkan nanti orang tua dari kondisi itu. Makanya banyak-banyak minta kepada Allah agar Allah melindungi dan menyelamatkan keturunan kita dari semua kejelekan. Kemudian dalil dari as-sunnah wa hadits Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul idza dakhala rajulu baitahu fadzakarallaha 'inda dukhurihi wa 'inda ta'amihi qala syaitan la mabita lakum wala 'asha. Apabila seorang laki-laki masuk ke rumahnya, dan tentunya masuk tercakup juga para wanita,
Apabila seorang masuk ke rumah kemudian menyebut nama Allah tatkala masuk dan tatkala makan, maka syaitan mengatakan pada teman-temannya, tidak ada tempat menginap bagi kalian dan tidak ada makan malam. Ini menunjukkan apa, ikhwanillah? Ketika seorang masuk rumah, dia ingin ikut masuk rumah. Ketika seorang makan, ingin ikut makan. Tapi tatkala seorang membaca basmalah, terhindar dari itu semua. Syaitan tersingkirkan. Wa idza dakhala falam yadhkurillaha 'inda dukhulih qala syaitan adraktumul mabit. Apabila seorang masuk dan tidak menyebut nama Allah tatkala masuk, maka syaitan mengatakan kalian mendapatkan tempat menginap. Wa idza lam yadhkurillaha 'inda ta'amihi qala adraktumul mabit wal 'asha. Apabila dia tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala ketika makan, maka syaitan mengatakan kalian mendapati tempat tinggal sekaligus apa? Makan malam. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim dan ini telah berkali-kali kita lewati. Nah, hadis ini alhamdulillah maka diingat-ingat jangan sampai lupa. Baik. Kalau kita perhatikan, tidak ada yang bisa selamat dari syaitan kecuali orang-orang yang diselamatkan oleh Allah. Maka yang paling kuat sebagaimana diisyaratkan oleh Abdullah bin Abbas, ketika syaitan mendatang dari arah kanan, dari arah kiri, dari depan, dari belakang, tidak tersisa kecuali jalur atas. Dari atas tidak ditanggi syaitan, karena dari atas itulah turun rahmat, turun pertolongan. Maka manfaatkan sisi ini untuk kita banyak-banyak berdoa pada Allah, banyak-banyak meminta kepada zat yang ada di atas, yaitu Allah Subhanahu wa taala, untuk menyelamatkan kita, memberikan perlindungan kepada kita. Nah, maka di antara zikir pagi dan petang juga di antaranya minta perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala dari apa? Godaan syaitan, dari waswasnya. Nah, surat terakhir dalam Al-Qur'an ini banyak dijadikan dalam zikir Al-Falaq dan An-Nas. Nah, karena ini termasuk juga apa? Perlindungan yang paling kuat. Allah Subhanahu wa taala turunkan dalam dua surat tersebut, di antaranya untuk apa? Ta'wid, makanya dinamakan dengan mu'awwidhatain. Barakallahu fikum, nas'alullah azza wa jalla ayyuhal lima yuhibbu wa yuhibbu.